jemaat bahasa Indonesia. Ada kadang-kadang bahasa daerah Mukjinuna. Nah, maksudnya saya tidak firman Tuhan. Nah, kata lawan berada halaman mana? Mora Mukjinuna doang tuasiwa. Yesu kubu wa ori samori samati. Yesu kubu wa ori samori pisamati. Mitabuta ondasi afu auri itadoi. Mitabuta ondasi afu auri itadoi. Hake Yesus sodae de sedang peem. Hake Yesus sodae de sedang beem. Dokeri sosok ayam dalam rifidang. Dokeri sosok ayam dalam rifidang. Mifangir fahorda nama mati kuitang. Mifangir fahorda nama mati kuitang. Le aoju tenukum nanu tao Yesus. Le aoju tenukum nanu tao Yesus. Dalam masuk ke dalam menjualan. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Firman Tuhan pada malam hari ini sama kita yaitu tentang saksi-saksi iman, di mana ada 3 tokoh yang paling dibicarakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7 ini, yaitu 1 dulu Habel, 2 Henokh, dan 3 Nuh. Sekali lagi, ada 3 tokoh utama pada firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu 1 adalah Habel, 2 Henokh, 3 Nuh. Nah, Habel adalah ini anak yang kedua dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, di mana pada saat itu
Adam dan Hawa beranak 2 orang, yaitu Kain dan Habel. Nah, setelah nanti meninggal Habel, baru nanti ada adiknya yang bernama Set. Karena itu 3 orang mereka laki-laki dari Hawa dan nenek kita si kakek Adam dan nenek Hawa. Nah, di firman Tuhan ini kita bahas dulu pertama mengenai Habel. Habel adalah dia merupakan seorang anak yang sangat taat dan percaya dan beriman kepada Allah. Dia selalu tunduk kepada orang tuanya. Dia selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Di mana dalam cerita firman Tuhan kita sudah pernah mendengarkan di situ bahwa Habel itu adalah dia bekerja membantu orang tua untuk mengurus ternak. Dia mengurus ternak. Sedangkan Kain dia bertani. Tetapi Habel ini dia ini sangat baik kepada Allah. Dia selalu tunduk kepada Allah. Dia sangat mencintai Allah. Dan dia selalu setia pada perkara Allah. Itu Habel. Dia itu sangat beriman kepada Allah. Pada saat mereka memberikan persembahan kepada Allah, pada saat mereka memberikan persembahan kepada Allah, Habel memberikan persembahan yang indah dan murni kepada Allah. Dan Kain juga memberikan persembahan. Tetapi Allah mengindahkan persembahan Habel. Kenapa? Kenapa Allah menerima persembahan Habel? Karena memang Habel itu sebelum dia memberikan persembahannya kepada Allah, dia sudah memberikan lebih duluan hidupnya. Dia lebih duluan memberikan persembahan kepada Allah pemikirannya. Dia sudah memberikan kekuatannya kepada Allah lebih duluan. Dengan segala yang dia miliki, dia persembahkan lebih utama kepada Allah. Itu kekuatannya, energinya. Makanya pada saat Habel memberikan persembahan kepada Allah dengan korban bakaran, yaitu anak ternak, dia pilih mana yang lebih bagus dan cantik, mana yang sangat gemuk dan imut binatangnya, itulah yang dikasihnya persembahan kepada Allah. Dulu itu persembahan bakaran namanya, dikasih dibakar, dikasih nanti api dibakar. Nah, sehingga Allah menerima persembahan si Habel ini, karena memang si Habel itu tulus memberikan persembahannya. Kain juga memberikan persembahannya, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, dia memberikan persembahan kepada Allah hanya asal-asalan. Dia memilih yang lebih buruk untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia tidak ikhlas 100% memberikan yang terbaik kepada Allah. Makanya Allah tidak menerima persembahannya. Makanya Habel itu diterima oleh Allah. Karena pertama, dia bersuci di hadapan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia persembahkan dirinya dulu kepada Tuhan. Bukan karena persembahan korban itu lebih ditemakan di persembahan. Offerna ibe persembahan botonia. Offerna ibe persembahan olancak kali Pak Alunia. Offerna ibe persembahan olancak kali Pak Adenia. Hanya buruk. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu bagaimana Habel memberikan persembahan kepada Allah? Sebelum dia bekerja, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saya hari ini. Nah, dia juga bekerja, selalu dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Makanya Tuhan selalu mencintai si Habel. Di dalam firman Tuhan pada Kejadian pasal 4 ayat 4-5, dia berkata, sekali lagi dalam Kejadian pasal 4 ayat 4-5, Kejadian pasal 4 ayat 4-5, firman Tuhan berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing
domba. Sekali lagi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa yang terjadi ketika Allah menerima persembahan kepada Habel, sementara persembahan Kain tidak diterima? Mungkin kemarin kita sudah menonton di film kan, bagaimana mereka memberikan persembahan. Apa yang terjadi? Kain sakit hati dia. Akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Dia membunuh adiknya, dia sakit hati, wajahnya muram. Kenapa? Kenapa tidak diterima? Tadi dia berpikir dia sanggup bekerja hanya kekuatannya. Leo beralih ke lain, babu halo, iya. Lagi remangando ia ada abel ke lain, ayahnya bu abel. Mau saya baca hulu, le pernah ibe tenaganya ke lain, ibe awal ke lain. Ibe gini mengandung ke lain. Hanya orang yang mempersembahkan dirinya dan persembahannya itu pasti akan diterima oleh Allah. Itu Habel. Mana? Habel itu sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu kepada Allah sebagai persembahan. Makanya ketika dia memberikan persembahan yang indah kepada Allah itu, Allah menerima. Kenapa? Di sini ada beberapa ciri orang beriman. Antara lain, dia tidak menuntun melainkan memberi dan suka berkorban karena hidupnya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri ataupun egoistis. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan ini, satu adalah berpusat dirinya kepada Tuhan. Dia suka memberi, suka berkorban, dia tenaganya, dia kemampuannya. Dia pernah dituntun timbal. Itulah orang-orang yang ciri-ciri orang yang beriman. Ada beberapa orang tokoh yang diterima oleh Tuhan sebagai persembahannya. Ketika salah satu contoh di firman Tuhan, itu perempuan yang berdosa di hadapan Tuhan. Ketika dia membeli ataupun mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang murni. Karena minyak narwastu itu di daerah-daerah mereka di sana itu sangat mahal, wangi sekali, harganya mahal sekali. Apa kata Yudas? Pada saat itu kepada si perempuan itu? Kenapa tidak dijual minyak itu, dipersembahkan kepada orang-orang miskin? Lebih bagus dijual saja minyak itu, dikasih kepada orang-orang miskin uang itu, ya kan? Apa kata Yesus kepadanya? Yesus menghargai si Yudas, katanya, si perempuan ini dia lebih memberikan yang terbaik dari yang dia miliki. Kenapa? Malah Yesus pada saat itu memberkati si perempuan itu. Ini kata si Yudas, buat apa itu diboroskan? Bukankah lebih baik uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Apa kata Yesus menegur si Yudas? Yesus menegur si Yudas, jangan seperti itu. Yesus malah memuji wanita itu. Malah Yesus memberikan damai sejahtera kepada perempuan itu. Latar belakang perempuan ini adalah orang, kita katakan yaitu orang semua. Tapi ketika Yesus dia sudah mendengar berita Yesus, dia bertobat. Ofona ilu jakali nosomnya ilu jakali botunya kerobalan bertobat ya kawan masalah da auto.
Ofana itu ucapan ya ada Bible berlani, obena mati dia operasi Yesus, bahwa dia sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh percaya bahwa dia sudah berdosa. Dia langsung datang kepada Yesus, dia membeli minyak yang murni, Narwastu mereknya, minyak Narwastu. Nah, dia mengurapi Yesus. Apalagi apa yang diurapinya? Kaki Yesus. Dicumi kaki Yesus, ya kan? Dikasihnya lagi rambutnya untuk mengurus kaki Yesus, kaki Yesus. Apa kata Yesus kepadanya? Dia memberikan berkat rohani yang melimpah kepada kamu itu. Dan pada saat itu kita dengar bahwa di firman Tuhan, apa kata Yesus? Damai sejahtera bagimu, bagilah dosa-dosamu sudah terampuni. Mau bisa akhirnya walaupun dari Yesus, yang pun kesalahannya Yesus. Tetapi kalau sudah bertobat tidak boleh lagi kembali pada dosa. Sudah bertobat tidak kembali lagi pada dosa. Dia harus mengampuni kesalahannya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini? Bagaimana dengan orang-orang beriman itu? Bagaimana yang dilakukan pada orang-orang beriman kepada Tuhan? Mereka tidak memberikan hanya sedikit kepada Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang kecil. Ada orang berdoa, apa katanya? Tuhan, saya mempersembahkan sisa hidupku kepadamu, Tuhan. Jangan bukan sisa hidup yang terserahkan kepada Tuhan. Tengah story bahwa ini serahkan ke langit. Makanya kekuatan utama itu yang kita berikan kepada Tuhan. Tidak sisa, kami kan aja soal lagi. Dia itu bukan tempat sampah. Dia bukan tempat sampah. Artinya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu adalah kekuatan yang sangat super, pikiran yang sangat super. Bedanya obina mengarita kelolaan dan mengkiri-kiritaye. Besok ayah bolo kodo maju. Artinya kita tidak senang lagi mau berdoa seperti itu. Makanya sebelum kita mengantuk itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan kita habiskan tenaga kita bekerja, akhirnya tidak ada lagi kesempatan kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi kita memberikan kalau kita dapat ternyata rezeki. Nah, puji Tuhan dulu di keluarga kita ini, kita mau mengutamakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tetap mengutamakan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan itu yang terbaik. Makanya nanti kalau kalian besar, kita bisa mengikuti hal-hal itu. Nah, artinya ada pendapatan kalian, lepaskanlah dulu sebagai persepuluhanmu. Sisipkan di dalam Alkitab ataupun kalau ada tempat kolektor, sisipkan di situ. Baru nantilah pakai uang yang lain-lain itu. Utamakan dulu persembahan itu kepada Tuhan. Karena rezeki itu adalah dari Allah. Rezeki kita itu dari Tuhan. Makanya kita dapat rezeki karena kita sehat. Sehingga kita bisa dapat kerja. Itu dia. Lepaskan dulu untuk Tuhan, barulah pakai uang yang besar untuk belanja. Sehingga Tuhan senang melihat itu. Bahwa iofuna orang dah ide itu nak kebu. Iofuna ada lu sogal orang dah hewa ena lu ilah berdunia ke auto. Tapi abotu pada dia ada Roma liku. Ada bagaimana kita yakin, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lihat adalah ciptaan Tuhan. Yang diciptakan dari firman-Nya oleh Tuhan. Walaupun kita tidak melihat pada saat itu bagaimana Tuhan menciptakan, di mana hanya informasi, hanya berita, hanya firman yang kita dengar bahwa Tuhan yang mengadakan segala sesuatu. Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, anak kami, ada sebuah cerita di mana ini adalah di daerah India. Di mana orang India ini sangat percaya dengan dewa. Nah, mereka ini percaya dengan dewa. Kebetulan ada juga seorang penginjil dalam yang kedaulatan bisa emak karumah doa langit doi pada era daun. Nah, artinya ada dua kubu ya.
orang yang percaya dengan dewa dan orang yang menginjil. Nah, artinya yang menginjil itu adalah dia menyampaikan kabar baik tentang firman Tuhan. Tetapi ibu ini dia sangat taat di kepercayaannya, itu percaya kepada dewa dewi. Dewa dewi dan bu artinya ulama najud. Itu adalah Allah lain dari kita. Allah lain itu. Nah, dia itu memberikan persembahan kepada Allahnya, kepada dewanya. Dia membawa kedua orang anaknya. Lamanya bakal dah nami berdua bayang ngomong dan kembali persembahan kepada dewa. Bagi mana ia memiliki katakanlah kita ambil pendeta. Dia memperhatikan selalu apa yang dilakukan oleh ibu ini. Nah, dia bertanya kepada ibu itu, halo ibu, apa yang mau dilakukan? Katanya saya mau memberikan persembahan kepada Allahku, kepada dewiku, kepada dewaku. Apa yang kamu kasih? Ono ude, ini anak saya. Apa kata pendeta? Kenapa kamu kasih anakmu? Dia sebagai persembahanku kepada Allah, kepada dewaku. Ibe ngomongnya, artinya ide kebaikan ngomongnya sebagai amilanya kelobalanginya dewa. Apa kata pendeta kepadanya? Halo bu, jangan berbuat itu. Jangan berbuat itu bu. Nah. Dia bertanya kepada ibu itu, ibu, dari kedua anakmu ini, karena anaknya ini nanti ada dua orang. Satu orang yang sehat-sehat gemuk, anaknya ganteng, dan satu orang yang pincang, artinya akela-akela, buta. Akela-akela juga buta. Namanya ada dua. Apa kata pendeta? Mana di antara kedua orang anakmu ini, mana yang kamu kasih sebagai persembahan? Dia sohatan di DL bago tolarat dari nak ambil ya kan? Dia menghunjuk anaknya yang sehat. Ini yang saya kasih sebagai persembahan kepada dewaku. Apa kata si ibu itu? Apa kata pendeta? Bu, jangan bu. Kalau memang ibu sudah bersikeras untuk memberikan persembahanmu kepada Allahmu, inilah yang buta ini, yang pincang ini kamu kasih. Hanya berapa buta ya kan? Kalau lo jadi lo mungkin lo jadi kan kelihatan pak, berapa musuh ya kan? Itu tujuan pendeta. Yo bibi sehat-sehat kok ibu. Omong boleh saya kira-kira kamu sebentar ada be. Apa yang terjadi? Melontot mata ibu itu sama pak pendeta. Kenapa melontot matanya? Apa katanya? Begitukah orang Kristen memberikan persembahan kepada Allah? Begitukah kalian memberikan persembahan kalian kepada Allahmu? Kamu memilih yang lebih buruk. Ada si mana yang baginya keriso, orang persembahan kalau lani, bisa kita paling obo, bisa kita baga-baga. Kalau kamu tidak seperti itu, dia pendeta kan, mau sendiri pendeta. Kenapa? Memang seperti itulah imannya, seperti itulah keyakinannya. Kita percaya bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan hari ini, yang memberikan kita harta yang ada dan segala yang kita miliki. Kita percaya bahwa itu adalah semua milik Allah. Kenapa kita tidak memilih yang terbaik untuk Allah? Ada di perwata diri dia bisa sikap, tapi amelana.
Hah? Kenapa kita tidak meminta baik kepada Tuhan? Seperti ibu itu tadi, dia berani memberikan anaknya yang lebih sehat daripada yang buruk. Karena memang dia ikhlas, dia jujur, dia yakin, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Tuhannya. Seperti itulah hal yang hidup kita manusia. Seperti inilah Habel ini. Pada malam hari ini hanya satu tokoh yang kita pelajari. Besok akan kita pelajari kapan kita akan masuk pada Henokh, baru nanti kepada Nuh. Itu yang terjadi. Karena keyakinan, kepercayaan Allah memberikan kepada kita, ya kan? Beko dalam masyarakat dalam ini, suaranya boleh ibu wanita pada jikoh. Sementara kita berikan kepada tidak. Kita mau yang buyur, tetapi kita memberikan yang cerit. Sebaiknya kalau kita mau buyur, kita juga memberikan yang buyur, ya kan? Kita persembahkan juga yang buyur. Bukan arti Allah memberikan kita 100, kita juga memberikan kepada 100. Tidak. Dalam firman Tuhan hanya 10/10. Yang seperti itulah tokoh ataupun si Habel, bagaimana dia percaya kepada Allah dan bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Nah, makanya dalam firman Tuhan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Mereka ini nenek moyang kita dari atas. Mereka ini nenek moyang kita yang pertama adalah Adam dan Hawa. Turun lagi kepada Habel. Walaupun Habel tidak punya anak, kenapa Habel ini sempat menawar yang mau ibu dia Nia. Nah, apalagi sejarah-sejarah Henokh nanti, bagaimana Henokh percaya kepada Allah. Henokh ini diangkat oleh Allah ini. Langsung diangkat oleh Allah si Henokh ini. Belum mati si Henokh ini. Belum mati, belum melewati kuburan si Henokh. Yesus pun sudah melewati kuburan pun Yesus. Dia langsung diangkat oleh Allah. Dan ketiga nanti adalah si Nuh. Bagaimana kita percaya? Nah, ini dalam tokoh Habel ini, nah, bahwa sama halnya seperti si Abraham memberikan persembahan kepada Allah. Bagaimana ketaatan dan iman Abraham kepada Allah? Kalian sudah tahu kan? Tahu Abraham? Tahu Abraham? Abraham adalah yang mempersembahkan anaknya. Ini kemarin kita sudah tonton di film. Bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya, mau dibunuhnya anaknya. Mau dibakarnya anaknya. Belum jadi kan? Nah, itu adalah Abraham. Itu Abraham, dia juga orang taat kepada Allah. Dia juga orang beriman kepada Allah, pada Tuhan. Apa kata Allah? Persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Mungkin nanti kalau kalian besar baca bagaimana kisah-kisah Abraham ini. Abraham di noku ara leci ukurannya acuaya ira. Hasa bakra nono da ada yang difabu keluar lagi keluar. Ya ada yang jahat. Bisa. Ada kita lupa lagi tahu? Bisa ya. Ya. Ada kita lupa lagi tahu nih? Bilau megi Abraham ya kan? Abu udah Abraham situnya tahu. Yang asal terus aja dia. Dia meminta bantuan Tuhan kepada Tuhan. Tolong Tuhan cari. Mintalah yang lain, jangan minta anaknya yang satu-satunya. Karena Tuhan tetap berkata, itu saja kamu kasih, tidak ada permintaan selain itu. Anakmu itu berikanlah sebagai persembahan bakaran sama saya, korban bakaran. Masih Abraham. Tuhan,
mintalah yang lebih dari ini Tuhan, jangan minta anakku ini. Artinya ada penosok udah soalnya ubena ini dia ada mau. Tapi karena bersih juga tuh, bersih keras juga Tuhan, itu saja yang saya minta. Si anakku itu yang satu-satu kasih anakku. Apa yang terjadi? Abraham tidak juga melawan, langsung diikatnya tangan anaknya. Ketika dia mau memegang anaknya, dipotongnya leher, apa kata Tuhan? Abraham, no hilang, habis saja mati mau. Lalu deku, banyak kau mati ke. Ija no pilih-pilih semua pakai tadu. Halo, defangalin persembahan bagi makan. Ya, apa? Omong sudah Abraham halo. Paling tidak dia itu adalah benar-benar orang yang beriman kepada hadiah yang orang ikutnya tunduk atau tidak. Kayak anak kami. Jangan asal sudah dibilang sorolani, kita mau gereja, tapi kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu sudah mencintai kita selama 1 minggu. Obe kekuatan kerolani, si palibaga, setelah merasa dia kami di HP nopo, setelah merasa dia ada benar nopo, benar mana dia kerolani semangat itu saya tahu. Tuhan melihat anak yang baik. Tuhan mengasihi anak yang baik. Kenapa nikah saja tidak kerolani? Ada kekuatan selagi sebenarnya ya. Selagi kita kokoh, selagi kita kuat, kita berbicara kepada Tuhan. Kita merenungkan firman. Anak kami, ini kemudian disatukan bukan untuk orang tua kalian. Emang ini adalah sebagai penyentuh hati kita. Bagaimana kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Bedanya harus dari elok pasal mau mana. Sebelumnya lu berdoa ya Tuhan. Segala dosa dan perbuatanku ampun Tuhan. Bila persembahan ku teringat Tuhan. Amin. Akan kita jujur dan ikhlas. Jangan suka belok dan niat. Suri bukan. Si 50 kan. Gue asli 5.000. Artinya kita tidak ikhlas memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan pandang mata uangmu itu, jangan pandang mata milikmu itu. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana saya memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Si mana ini ada memiliki masalah itu persembahan kerolaan. Bagaimana persembahannya kan? Dia berlacin ngomongnya. Karena memang dia yakin, dia berikan kepada Allahnya, kepada dewa-dewanya. Dewa berani kata dulu, kan? Atau memang waktu dah pendeta mereka iwa, berarti sana ya ini yang Kristo ya. Ada yang lebih kerolaan ini sudah bagaimana? Sombong. Tidak sebenarnya ke apa? Ke dewamu. Perhatikan koreksi masing-masing. Sudahkah kamu memberikan pikiranmu yang baik kepada Tuhan? Sudah kamu memberikan hatimu yang baik kepada Tuhan? Sudah kamu memberikan tenagamu dan kekuatanmu yang terbaik kepada Tuhan? Mau guna gina tahu pastor Manualani merupakan firman-Nya? Tuhan juga mendengar. Kalau kamu sudah melakukan pasti Tuhan, percayalah kalian. Tuhan akan menyertai kalian sepanjang hidup kalian. Keluarga ini pasti akan berkata oleh Tuhan. Amin. Anak kami, ingat dari itu selalu baca firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini ada banyak hal yang baik kita dapatkan. Bagaimana orang beriman ini tadi? Bagaimana imannya seorang wanita yang membuat dosa itu? Dia tidak dapat yang terbaik dari Tuhan. Karena seperti itulah firman Tuhan kita pada malam hari ini, Bu. Pada malam hari ini adalah yang kita bahas tentang iman. Nah, anak kami dan teman, kalau tahu nanti.
Ya ampun itu. Mari kita berdoa. Puji syukur dan hormat baginya Tuhan atas berkat anugerah kepada kami, di mana Engkau Tuhan telah memberikan kesempatan yang baik bagi kami dalam memuji dan menikmati kerajaan surga. Dan dari pada saat ini Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami dalam merenungkan firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan bahwa ini semua karena kasih-Mu dan pertolongan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Di mana di sepanjang hari ini Tuhan kami telah terjauh dari segala cobaan, godaan dan berbahaya Tuhan, sehingga di sepanjang hari ini kami dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus, firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, yaitu bagaimana kesaksian dan bagaimana imannya si Habel percaya kepadamu Tuhan, sehingga persembahannya Engkau telah menerima Tuhan. Dan begitu juga kepada Abraham kami, nenek leluhur kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan pengganti kepadanya untuk persembahan anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin Tuhan dan kami percaya bahwa kami Tuhan memang sungguh jauh tidak beriman kepadamu Tuhan, walaupun kata-kata kami Tuhan masih mengatakan adanya Tuhan kami, tapi kami tidak pernah menyaksikan kehidupan kami, dan kami tidak pernah menekunkan hidup kami untuk beriman kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami atas segala kesalahan kami. Dan kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami bagaimana kami bisa beriman kepada Tuhan, dan bagaimana kami juga memberikan persembahan yang indah bagi Tuhan. Sungguh Tuhan bahwa kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah keluarga Tuhan. Keluargaku adalah harapanku Tuhan. Dan saya mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga. Berikanlah kehidupan dan berikanlah kesehatan yang baik bagi kami Tuhan, sehingga kami penuh sukacita di satu tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga kami Tuhan, baik orang tua kami, saudara kami, anak mereka Tuhan, dan seluruh umat-Mu Tuhan. Dan semoga Engkau menyertai mereka, semoga Engkau membimbing mereka juga Tuhan, seperti Engkau menyertai kami. Berkatilah seluruh pemimpin kami Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu di jemaat-Mu Tuhan, begitu juga pemimpin-pemimpin yang mengatur negara ini, dari negara Tuhan, dari pusat sampai dengan desa dan dusun. Bimbinglah mereka Tuhan, arahkanlah mereka, semoga apa yang mereka lakukan Tuhan dengan pekerjaan mereka menjadi tindak nama dari surga. Inilah kami Tuhan, kami sangat mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam berdoa dan bersyukur kepadamu. Kalau kami memohon kepadamu Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang tidak Engkau kenal kepada kami, dan ajarlah kami selalu Tuhan untuk memimpin nama surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan terima kasih, dan kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan anugerah kepada kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dituliskan nama-Mu, dilakukanlah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami pokoknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi anu kita buat dalam mege, dalam mege. Fau masih Yesu wa tege dibunuh. Fau masih Yesu wa tege dibunuh. Pange fama babanu enak teku. Pange fama babanu enak teku. Mebuat demam harga tanah keman. Mebuat demam harga tanah
kudra uga beka ku ke hamam sawata kudra uga beka ku ke hamam fosine magitra o badomo bohong dong fosine magitra o bandoma bohong dong yahoo. Okay, so friends.